Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kakak Siti Anunia, NIM T22194144, kakak dari Universitas Unhas Jember. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang ekosistem hewan, yaitu untuk kelas 5 SD tema 5. Ikutin terus video dari kakak. Nah, pertama-tama kita akan membahas pembahasan materi tentang ekosistem. Ekosistem itu ada 4 bagian. Yang pertama, ekosistem. Yang kedua, pembagian makanan hewan. Terus yang ketiga, tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Terus yang keempat yaitu daur hidup hewan. Habis ini kakak akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin yang kakak sebutkan. Nah, poin yang pertama tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Hayo, siapa yang tahu? Ekosistem yaitu sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup, yaitu adalah benda mati di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Jadi, ekosistem yaitu antara benda hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang komponen. Komponen itu ada 2, biotik sama abiotik. Nah, sedangkan komponen apa sih itu komponen biotik? Komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Nah, contoh dari komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Sedangkan poin yang kedua yaitu komponen abiotik. Apa sih itu komponen abiotik? Komponen abiotik yaitu komponen benda tak hidup di waktu ekosistem. Contohnya yaitu ular, air, mata tanah, dan lain-lainnya. Di poin selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem itu ada 3 bagian, teman-teman. Nah, 3 bagian ini yang pertama yaitu individu, populasi, sama komunitas. Nah, dari 3 bagian ini kalian harus mengingat. Terus, individu. Apa sih itu individu? Individu yaitu makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti ayam, monyet, dan sebatang pohon. Nah, sedangkan populasi, apa sih populasi? Populasi yaitu sekumpulan makhluk hidup yang di suatu tempat. Contohnya yaitu seperti kupu-kupu, makhluk hidup yang bergerumbul seperti kupu-kupu. Nah, sedangkan poin yang ketiga yaitu komunitas, kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Nah, contohnya yaitu komunitas Danau Kena. Danau Kena itu populasinya ada ikan dan ada perpohonan. Nah, di sini selanjutnya tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama, ekosistem alami. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbuat secara alami. Nah, kalau ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terbuat dari campur tangan manusia. Nah, terus contoh-contoh dari ekosistem. Nah, terus contoh-contoh dari ekosistem alami yaitu seperti hutan, padang rumput, sungai. Nah, itu ya contoh-contohnya. Sedangkan contoh-contoh dari ekosistem buatan yaitu seperti sawah, ladang, kolam, itu termasuk ekosistem buatan karena ada campur tangan dari manusia. Nah, di poin selanjutnya yaitu kakak mau menerangkan tentang jenis makanan hewan.
Nah, di sini jenis makanan hewan itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu makanan berupa tumbuhan. Contohnya seperti ulat, lebah, itu kan pemakan tumbuhan. Nah, terus yang kedua makanan berupa hewan. Nah, contoh dari yang makanan berupa hewan yaitu kayak seperti elang, harimau, itu makanan, itu makannya itu makanan hewan. Terus pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini yang berdasarkan jenis makanannya yaitu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora yaitu hewan yang makanannya berupa dengan jenis hewan yang lain seperti harimau, ular, dan elang. Sedangkan herbivora yaitu hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti ulat, burung kakak tua, terus jerapah. Omnivora yaitu hewan yang makanannya berupa tumbuhan dan hewan lainnya. Contohnya seperti ayam, monyet, simpanse, sama beruang. Nah, itu hewan-hewan itu ya. Nah, di poin selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang daur hidup. Daur hidup yaitu tahap dilakukan makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Nah, di sini daur hidup ada dua, teman-teman. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis yaitu tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Nah, sedangkan daur hidup tanpa metamorfosis itu dialami pada hewan-hewan yang besar-besar seperti contohnya yaitu ayam, bebek, dan gajah. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ada dua bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk hewan muda terlihat beda dengan bentuk hewan dewasa seperti biasanya. Nah, sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna yaitu bentuk hewan mirip dengan bentuk hewan waktu nanti dewasanya. Yaitu seperti contohnya kalau metamorfosis tidak sempurna itu belalang. Nah, kalau metamorfosis yang sempurna yaitu seperti kayak kupu-kupu. Nah, di sini kakak kan udah contohkan contoh metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini belalang adalah metamorfosis tidak sempurna, sedangkan kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna. Nah, gimana adik-adik, udah jelaskan yang dijelaskan oleh kakak? Kalau gitu kakak mau undur diri. Besok kita ketemu lagi di channel YouTube ini di dalam pembelajaran metamorfosis. Nah, besok kita akan ketemu lagi di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa untuk memahami pembelajaran-pembelajaran dari kakak ya. Simak terus video dari kakak. Bila ada kesalahan, kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.